Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita akan mulai. Insya Allah sambil menunggu peserta yang lain, dua wali yang belum berkabung. Namun mari kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bimannihi tastaqimul khutuwat wa bihadiyatihi hidayatihi tastanirut tariqat. Nahmaduhu hamdan syakirin wa nastabihi hudas sairin wa nastaghfiruhu istighfaral muqassirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan segala rahmat dan juga hidayahnya sehingga Allah berikan kita kenikmatan untuk kemudian kembali silaturahmi walaupun dalam forum melalui Zoom, dan mudah-mudahan pertemuan ini juga menjadi sebab kita berkumpul dan bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarga beliau yang mulia dan juga para sahabat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para wali yang saya hormati, Syekh Muhammad Darwish, hafizahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, memanjangkan umurnya, memberkati umurnya, Amin. memberkati Amin. perjuangannya, amin ya rabbal alamin. Yang saya Amin ya hormati rabbal alamin. Ketua Yayasan Al Ustadz Yusuf Fathul Ibad dan juga para pengajar dan juga wali santri atau wali ya, baik yang perempuan maupun yang laki-laki untuk santri Markas Syekhin. Saya sebagai moderator atau membawa acara pada malam hari ini sedikit ingin menyampaikan bahwa pertemuan kali ini tidak lain tidak bukan tujuannya adalah sebagai eh, silaturahim antara wali dan juga pihak pesantren dan juga laporan hasil proses belajar dan mengajar santri Pondok Pesantren Markas Syekhin selama 2 bulan dari bulan September dan juga Oktober. Dan juga kami karena kami percaya bahwa dan kami meyakini bahwa orang tua bukanlah hanya kemudian memasrahkan anaknya ke pesantren, juga menjadi partner kita untuk mendukung perkembangan santri baik akademik maupun di non akademik. Dan nanti juga insya Allah akan ada beberapa laporan perkembangan santri baik yang akademik maupun non akademik. Namun dari awal kita katakan bahwa hasil nanti yang anak bapak hasilkan, misalkan nilai ataupun angka ataupun penilaian, itu hanya sebatas hasil. Yang kita lihat adalah perjuangan dari anak-anak antum sekalian, dan kita melihat dan kita yakin bahwa dan melihat secara langsung bahwa anak antum sekalian sudah berjuang dengan maksimal. Namun nanti juga ada beberapa hal mungkin yang harus diingatkan atau dimotivasi. Nanti insya Allah besok kita akan adakan sesi telepon kepada orang tua. Jadi mohon untuk bantuannya, untuk bantuan motivasi support anak didik kami dan juga anak antum sekalian untuk kemudian ikut memotivasi, mensupport agar berkembang hari demi hari. Insya Allah pada malam hari ini dalam forum Zoom kali ini ada beberapa sesi. Yang pertama adalah laporan dari proses yang di situ ada akademik, yaitu mencakup hafalan Al-Quran, kemudian ada pelajaran hadis, kemudian ada pelajaran bahasa Arab. Di situ akan dilaporkan secara detail oleh penanggung jawab dari pelaporan akademik yang mulia Ustadz Umroh. Kemudian setelah itu akan disusun laporan peserta anak didik selama 2 bulan yang non akademik yang mencakup kegiatan penunjang, misal olahraga, kemudian ada apa namanya eh, kegiatan ekstrakurikuler, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang lain, semisal membaca wirid dan semacamnya, dan juga itu juga mencakup akhlak. Jadi ada dua pilar penting. Yang pertama adalah hablum minallah, bagaimana mereka beribadah, kemudian ada hablum minannas, bagaimana mereka bermuamalah dengan para guru dan juga para santri yang lain. Dan kemudian nanti juga akan ada dari Ketua Yayasan Ustadz Yusuf Fathul Ibad laporan perkembangan pondok pesantren yang di sini dan juga yang di Cianjur.
Dan kemudian yang terakhir sebelum penutup kita akan buka tanya jawab perihal apa yang kita obrolkan, apa yang kemudian dipaparkan oleh pihak pesantren. Dan acara pada malam hari ini akan diakhiri dengan doa. Namun alangkah baiknya mari kita buka Zoom pada malam hari ini pembacaan Al-Fatihah dan juga salawat surajiyah sebanyak 3 kali. Alhamdulillah wa bihamdihi salatu ala man wa salafun as-salih. Allahumma barik lana ya Rabb. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الحمد لله رب العالمين Alhamdulillah. مالك يوم الدين إياك نعبد Alhamdulillah. ونستعين المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صل وسلم على سيدنا تسليما. محمد وعلى آله وسلم فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا ونعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. Alhamdulillah, kita telah membuka forum Zoom kita pada malam hari ini. Kemudian mudah-mudahan dengan membacaan suratul Fatihah dan juga sholawat surajiyah tadi, forum kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. آمين Berikutnya adalah saya persilakan kepada penanggung jawab laporan akademik yang mulia Ustadz Umroh. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini insyaallah kami akan memaparkan tentang laporan akademik yang mencakup tentang 3 bidang utama, yaitu Al-Quran, materi hadis, dan bahasa Arab. Kemudian mungkin kembali kita tegaskan lagi ya, Bapak Ibu sekalian, adanya perbedaan nilai antara para santri merupakan hal yang sangat wajar. Setiap orang tua nantinya akan menerima laporan capaian putranya. Secara khusus akan dikirimkan. Kemudian perbedaan ini muncul memang karena ada variasi kemampuan kognitif, ya, kesiapan dasar, serta mungkin pengalaman hafalan sebelumnya dari para santri. Namun demikian, parameter utama yang dinilai oleh para asatidz dan pembimbing yakni ketekunan, kesungguhan, dan konsistensi para santri dalam mengikuti proses pembelajaran, bukan hanya hasil hafalannya saja. Adapun bidang yang pertama yaitu hafalan Al-Quran. Target hafalan sebenarnya kita memprogramkan menggunakan pola 1 hari 1 halaman. Hingga kemudian jika dikalkulasikan hingga akhir 25 Desember nanti untuk semester pertama ini, santri ditargetkan menyelesaikan 4 surat, yaitu surat Yasin, Ad-Dukhan, As-Sajadah, dan juga Al-Muluk, yaitu sebanyak 17 halaman. Kemudian juz 30, juz 29, dan 10 halaman juz 1. Namun alhamdulillah ternyata kita dapati ada beberapa teman-teman santri yang sudah mencapai target dan bahkan lebih, ya. Keseluruhan santri telah menyelesaikan 4 surat tadi, Yasin, Ad-Dukhan, As-Sajadah, dan juga Al-Muluk, dengan capaian yang bervariasi. Ada yang telah mencapai juz 3, juz 2, ada yang masih di juz 1, dan sebagian masih menyempurnakan di juz 29 dan juz 30. Ya. Kemudian di sini kita akan membacakan lagi Bapak Ibu sekalian, proses harian hafalan. Meskipun mungkin sudah dijelaskan di awal, yaitu dengan proses penghafalannya adalah malam itu dimulai dengan memulai hafalan baru, yaitu dari jam 20.00 sampai 21.30. Kemudian setelah subuh
itu pemutihan hafalan baru di pagi harinya, kemudian setoran hafalan kepada ustadz. Setelah asar memurajaah hafalan pagi tadi, dan maghribnya menyetorkan ulang hafalan yang telah disetorkan di pagi hari. Kemudian ada program penunjang, yaitu tasmi, yang dimana bertujuan untuk memutihkan hafalan, di mana tasmi ini bertujuan juga untuk menjaga kestabilan hafalan teman-teman santri dan juga meningkatkan kepercayaan diri mereka. Karena nantinya program ini dilakukan dengan cara memakai mic dan di hadapan para santri dan asatidnya. Tasminya bervariasi Bapak Ibu sekalian, ada yang sampai 4 surat utama, kalau sudah menyelesaikan juz 30 atau juz 29 dan 10 halaman dari juz 1 tadi. Ya, seperti itu. Jadi bervariasi tergantung dari sampai mana hafalannya. Kemudian kita masuk ke dalam pelajaran hadis. Secara singkat saja, sebenarnya target awal itu Bapak Ibu sekalian adalah 80 hadis. Ya. Namun karena adanya hari libur, juga ada kegiatan yang lain, serta ada evaluasi dan ujian daripada hadis tersebut, makanya kemudian sampai saat ini hanya ada 32 hadis saja yang baru dihafalkan. Proyeksinya hingga akhir Desember nanti, insya Allah anak-anak Bapak Ibu sekalian menghafalkan 50 sampai 60 hadis. Oke. Adapun metode pembelajaran dari bidang hadis sendiri, yaitu menghafalkan dan memahami matan hadis, serta mengenal biografi singkat perawi, terutama dari para sahabat. Dan tidak pula lupa mudarris atau pengajarnya juga akan menjelaskan secara umum tentang makna hadis tersebut. Misalkan ketika disebutkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Apa maksud dari ma la ya'nihi, itu akan dijelaskan secara umum dan juga agar bisa dipraktekkan sehari-hari juga. Untuk memantau perkembangan dalam bidang hadis ini, ada beberapa instrumen yang dilakukan, yaitu setoran hafalan dan murojaah setiap sore. Yaitu dilakukan Bapak Ibu sekalian untuk menjaga stabilitas hafalan para santri. Kemudian ada ujian berkala juga untuk menilai kualitas dan konsistensi hafalan. Ya, jadi di ujian berkala nanti ini ada proses tanya jawab, kemudian akan ditanyakan juga tentang pemahaman hadisnya, bisa juga terkait siapa perawinya, ya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian di pembelajaran bahasa Arab, kita sekali lagi sebutkan bahwasanya untuk di fase awal ini adalah buku paket Al-Arabiyah Baina Yaday. Nah, ini ada beberapa jilid, kalau tidak sampai 12 jilid. Ini ada 12 jilid. Alhamdulillah sekarang ini teman-teman santri sudah sampai di pertengahan juz 4. Yang tadinya kiranya kita memberikan programnya untuk sampai semester awal ini selesai, mungkin bisa sampai 3 jilid. Tapi alhamdulillah, masya Allah, teman-teman santri memberikan perhatian yang luar biasa. Mereka juga sangat aktif dalam menerima pembelajarannya, sehingga kemudian insya Allah untuk semester 1 ini, semester awal ini, yang awalnya kita mentargetkan hanya 3 sampai 4 jilid, insya Allah sampai 6 jilid insya Allah. Sehingga kemudian untuk tahun pertama Al-Arabiyah Baina Yaday, kita targetkan insya Allah dengan izin Allah dan doa Bapak Ibu sekalian, kita selesaikan Al-Arabiyah Baina Yaday insya Allah. Kemudian di pembelajaran bahasa Arab itu ada 3 jam harinya Bapak Ibu sekalian. Ada 3 sesi. Jam pertama itu untuk membahas tentang materi inti dari buku paket. Jam kedua ini pemberian materi seputar percakapan dan muhadatsah serta kalimat-kalimat percakapan harian. Adapun jam ketiga itu penguatan materi inti melalui buku paket yang kita pelajari, yaitu Al-Arabiyah Baina Yaday. Adapun formula untuk mengevaluasi teman-teman santri dalam program pembahasan
itu ada tes mufradat kosakata, mengukur kuantitas kosakata yang dihafal serta menilai ketepatan penggunaannya. Ini misalkan kayak zahaba kan pergi. Kemudian di situ kadang kita menggunakan zahaba atau misalkan dakhola. Dakhola itu bisa bermakna dakhola fi, bisa bermakna dakhola ala. Jadi penggunaannya bagaimana yang tepat. Karena satu kosakata bahasa Arab bisa saja digunakan untuk beberapa makna ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia seperti itu. Kemudian ada tes percakapan, muhadatsah, nilai kelancaran, ketepatan struktur kalimat, dialek. Ya, jadi mungkin beberapa wali santri pernah kita kirimkan bagaimana perkembangan dialek dari anaknya yang awalnya mungkin masih ada dialek daerah yang mesti kental. Beberapa bulan dibina di sini, alhamdulillah ada perubahan dan insya Allah bahkan lebih baik lagi nantinya. Kemudian ketanggapan dalam percakapan. Nah, itu juga merupakan kualifikasi atau poin yang kita soroti ketika dalam tes percakapan. Adapun capaian hasil belajar bahasa Arab kita laporkan kepada Bapak Ibu sekalian, setidaknya teman-teman santri sudah menghafal 600 mufradat. Ya, setidaknya ada 600 mufradat yang sudah teman-teman santri hafalkan. Ini adalah mufradat yang disampaikan oleh Ustadz. Itu di luar dari mufradat yang mereka cari sendiri. Karena memang kita hadirkan Bapak Ibu sekalian semacam pemantik, kita paparkan beberapa mufradat dan diberikan tarkib serta susunan kalimatnya. Di dalam susunan kalimat tersebut kita tidak beritahu maknanya agar mereka cari tahu sendiri. Sehingga kemudian akan ada tambahan mufradat di luar daripada mufradat yang diberikan langsung oleh para asatidz. Ya. Oke. Kemudian kemampuan berbahasa Arab para santri alhamdulillah meningkat dengan sangat baik. Santri lebih lancar, lebih tepat dalam struktur kalimat dan lebih percaya diri dalam praktek sehari-hari. Yang awalnya mungkin kita bisa lihat ada yang masih malu-malu. Nah, sekarang alhamdulillah sudah lebih baik. Adapun dari segi pemahaman dan istimak, ketika mendengarkan bagaimana sih mereka memahami teks Arab atau percakapan bahasa Arab. Ini kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian ketika Syekh Muhammad Darwish dan alhamdulillah Syekh Muhammad Darwish juga melihat adanya perkembangan tersebut. Yang awalnya ketika Syekh memberikan sebuah nasihat, petua, ceramah itu diterjemahkan full oleh salah satu daripada asatidz. Namun alhamdulillah di 2 bulan pembelajaran ini setidaknya sekitar 20-30% materi yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Darwish itu sebagian santri sudah mulai bisa memahami tanpa terjemahan daripada ustadznya. Kemudian alhamdulillah hasil ini menunjukkan bahwa pemahaman, kosakata, kemampuan menyimak dan kesiapan bahasa mereka sudah meningkat secara seimbang. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ini mungkin sedikit atau singkat saja pemaparan dan laporan daripada pemaparan akademik lagi. Adapun seputar kitab, ya ini alhamdulillah kita sudah masuk di pertengahan buku paket juz keempat Al-Arabiyah Baina Yadaik. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian 2 minggu lagi, karena kita sudah targetkan juga sesuai dengan kemampuan para santri itu sudah akan hatam juga juz keempatnya ini. Jadi mungkin di kesempatan kali ini kami juga ingin menyampaikan bahwasanya juz kelimanya akan segera disiapkan. Ya, Bapak Ibu sekalian untuk mengakses buku tersebut nanti bisa diakses langsung melalui pesantren dari pihak pesantren untuk pembeliannya atau bisa juga dibeli langsung. Di check out sendiri di Shopee, insya Allah kita akan kirimkan linknya. Insya Allah itu berkisaran 90.000 untuk satu jilidnya. Insya Allah kita akan kirimkan linknya. Tapi jika kemudian ingin memesan lewat pesantren, insya Allah kita akan buka listnya kepada para wali santri. Namun perlu kita sampaikan bahwasanya insya Allah juz keempat ini akan dihatamkan setidaknya 10 hari lagi. Dalam artian berarti sekitar 20 pertemuan.
Iya, seperti itu. 10 hari lagi. Untuk kitab, mungkin ada yang bertanya beberapa wali santri. Ini kita masih dalam tahap taksis, ya. Taksis untuk penguatan lugawinya dulu. Sehingga kemudian insya Allah paling tidak di tahun kedua atau pertengahan semester kedua kita sudah bisa masuk di pembelajaran kitab sesuai dengan perkembangan lugoh dari para santri juga. Karena seperti di awal kita sampaikan bahwasanya ketika taksis lugohnya sudah bagus, mereka takalumnya, zauk dalam memahami bahasa Arab sudah enak dan lebih menguasai lagi, akhirnya pemahaman kitab insya Allah lebih mudah. Ya. Karena ketika mempelajari kitab sendiri dengan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia lagi, itu agak sedikit memperlambat dalam cepatnya memahami kitab tersebut. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian, ini sekian daripada pemaparan laporan akademik proses pembelajaran santri selama 2 bulan awal ini. Syukran jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Umroh yang telah memaparkan laporan hasil proses belajar dan mengajar untuk yang akademik. Kami persilakan sekarang sesi kedua kepada Ustadz Fatihul Fahmi untuk kemudian memaparkan hasil dari santri yang di non akademik. Kami waktu persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salatu wa taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak-bapak sekalian, para wali santri Markaz Asy-Syaikhain yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berkumpul di malam hari ini bersama-sama untuk meninjau langsung melihat perkembangan putra-putra antum sekalian dan para santri di Markaz Asy-Syaikhain. Alhamdulillah saya ingin melaporkan beberapa kegiatan non akademik yang menunjang kegiatan harian santri Asy-Syaikhain. Alhamdulillah Syekh Muhammad Darwish hafizahullah taala setiap minggu, setiap hari Jumat aktif selalu datang ke pesantren ke Tangerang. Beliau selalu dari Cianjur dan untuk langsung memberikan materi pelajaran kepada para santri yang alhamdulillah beliau saat awal datang ke sini sangat bergembira melihat santri yang begitu ceria, semangat, memiliki keinginan besar untuk menuntut ilmu. Dan Syekh Muhammad Darwish memulai dan rutin hingga saat ini beliau ada daras fajar sama Syekh Muhammad Darwish. Jadi setiap kali habis subuh saat beliau di sini hari Kamis, Jumat, Sabtu, hari Jumat dan Sabtu beliau memulai dengan pelajaran akhlak. Alhamdulillah beliau ini sangat penting sekali ya. Beliau ini sangat termasuk salah satu sosok guru yang perhatian dengan akhlak anak-anak sehingga beliau memulai pelajaran dengan membuka kitab Min Adabil Islam, kitab Adabil Islam, Min Adabil Islam, kitab karya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Beliau beliau memulai kitab akhlak, tersebut dari bab-bab yang sangat penting, yang bahkan terkadang beberapa santri itu menanyakan kapan ada beberapa santri karena memang umurnya beda-beda, ada yang umur 12, 13 sampai 16 tahun,
beberapa santri itu ada yang bertanya, kapan kita belajar nahwu, kapan kita belajar tafsir, kapan kita belajar ilmu fikih. Tapi ternyata Syekh Muhammad Darwis pun memulai dengan pelajaran kitab akhlak, karena kitab akhlak ini adalah kitab yang sangat penting sekali untuk mendidik seorang santri sehingga memiliki karakter yang memiliki karakter yang santun kepada orang tuanya. Selalu Syekh Muhammad itu mengajarkan kepada para santri untuk mendoakan orang tuanya, bersyukur kepada orang tuanya, walaupun kita jauh dari orang tua, tapi diajarkan untuk selalu mengingat dan mendoakan orang tuanya. Dan alhamdulillah mulai terasa, sepertinya para santri pun mulai terasa, dan kita alhamdulillah memiliki waktu yang sangat luang sekali untuk ngobrol bersama para santri. Bahkan kita ada waktu-waktu khusus untuk mereka berani menyampaikan semua apa yang mereka mungkin beberapa hal tidak disampaikan kepada orang tuanya. Mereka sangat terbuka sekali. Alhamdulillah, semuanya ingin memiliki cita-cita yang sangat mulia, ingin membahagiakan orang tuanya, sehingga mereka insya Allah bersungguh. Dan setelah itu kami juga memantau perkembangan santri dari sholat berjamaah. Sholat berjamaah, alhamdulillah para santri mengikuti kegiatan dengan semangat, dengan rutin, dengan giat, dan untuk waktu tidur pun mereka menjadi disiplin, karena memang kita menjaga waktu, kedisiplinan waktu untuk membuat para santri itu terbiasa mengikuti kegiatan, yang mana kegiatan tersebut dari sebelum fajar mereka sudah bangun, sholat tahajud, dan itu semua kita nilai. Mungkin nanti habis ini saya akan tampilkan beberapa format penilaian yang insya Allah nanti akan kami kirimkan satu persatu kepada orang tuanya masing-masing melalui WhatsApp bentuk PDF. Insya Allah nanti bisa dilihat. Kami buatkan seperti itu supaya bisa melihat perkembangan para santri. Mereka aktif sholat tahajud, sholat duha, sholat rawatib, kemudian berjamaah 5 waktu, alhamdulillah. Kemudian juga kami tinjau lihat dari segi akhlak. Mungkin saya tampilkan ini adalah format yang kita sampaikan, yang insya Allah akan kita kirimkan satu persatu. Ini adalah contoh salah satu santri yang berasal dari Lombok bernama Muhammad Yusuf Fadli. Alhamdulillah memiliki hafalan Al-Quran dengan jumlah hafalan yang berbeda-beda. Nah, ada penilaian bahasa Arab yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Umroh. Kemudian dari segi akhlak, dari segi ibadah, kami mengajarkan kepada anak-anak bahwa akhlak kepada guru itu memiliki indikasi atau indikator yang berupa menghormati, menyimak dengan baik, mematuhi arahan, posisi duduk di hadapan guru, sopan saat meminta izin. Begitupun akhlak kepada teman, karena mereka sekarang di sini sudah memiliki teman baru dan lingkungan yang baru. Kita selalu mengingatkan untuk saling tolong menolong, saling mendukung, saling menyemangati dalam belajar. Tidak ada yang mengejek atau mengolok-olok satu sama lain atau membuli. Itu insya Allah kita akan membuat lingkungan yang ketika anak-anak itu bercanda, insya Allah kita arahkan kepada candaan-candaan yang memiliki nilai-nilai Islam. Karena memang namanya anak-anak kecil ya, yang banyak di awal-awal memang kita agak kesulitan. Karena mereka melihat dunia luar, dan terkadang ketika bercanda di awal-awal itu berlebihan. Tapi terlihat sangat jelas perubahannya ketika mereka sudah bertemu Syekh Muhammad Darwis dan belajar akhlak. Sehingga insya Allah perkembangan itu bisa kita lihat. Akhlak kepada teman kita lihat dari segi nilai, tidak mengganggu, tidak mengejek, tidak membuat gaduh. Terutama ketika saat waktu sholat berjamaah dan lain-lain, waktu makan dan lain-lain. Suka membantu, menasihati, saling mengingatkan dalam kebaikan.
Kemudian ada akhlak pribadi dan kebersihan. Itu bisa kita lihat dari bagaimana menjaga kerapian ranjang. Ini sangat disiplin, alhamdulillah. Sampai setiap kali habis bangun tidur, jadi sebelum ke kamar mandi untuk tahajud itu mereka sudah terbiasa merapikan selimut, habis itu bersih-bersih dan disiplin waktu masuk kelas, waktu hafalan, waktu murojaah, olahraga, makan, cuci baju. Ini semua kita lihat bagaimana kedisiplinan mereka dalam menepati waktu-waktu yang sudah disiapkan. Kemudian dari segi ibadah sholat berjamaah kita lihat dari bagaimana ketepatan waktunya, berjamaah dan khusyuk. Alhamdulillah beberapa santri memang terlihat masya Allah ketika ibadah itu sangat khusyuk sekali, sangat khusyuk dan sangat teduh suasananya. Dia karena bisa membaca salat firajiyah dan lain-lain dengan sangat khusyuk. Kemudian sholat sunnah, sholat duha, tahajud, rawatib ini selalu kita perhatikan, selalu kita ingatkan juga. Kemudian zikir, wirid, doa harian, membaca wirid dan yasin, zikir setelah sholat 5 waktu, sholat surajira, doa sebelum tidur. Doa sebelum tidur ini selalu rutin, karena insya Allah dengan membaca doa dan wudhu sebelum tidur ini membuat mereka bangun sebelum subuh itu cepat dan mudah. Indikator tidak membaca merem, kadang-kadang memang namanya anak-anak kecil ya, kadang-kadang ketika saat zikir, wirid atau baca doa harian itu kadang ada yang merem atau ada yang ngantuk, tidak bersuara atau bibir tidak bergerak, itu kadang memang ada yang tidak baca atau ada yang lamun, ada yang bengong. Terus lalu kita tegur dan insya Allah mereka supaya terbiasa untuk membaca zikir bersama-sama. Kemudian adab dalam ibadah. Adab dalam ibadah ini sangat penting sekali. Karena memang di usia 12-13 tahun ini memang kadang-kadang suka bercanda. Tidak mengganggu, mengejek, membuat gaduh, suka membantu, menasihati, saling mengingatkan. Ini kita lihat. Jadi memang dalam keseharian santri itu ketika poin-poin ini kita lihat, itu kita berikan nilai, dan ketika ada yang kurang kita ingatkan dan alhamdulillah ketika diingatkan mereka mengerti dan antusias. Kadang bahkan beberapa sering ada yang bertanya gimana caranya khusyuk, gimana caranya bangun biar cepat dan lain-lain. Nah, selain itu ada kegiatan ekstrakurikuler di pesantren Asy-Syaikhain. Di antaranya adalah alhamdulillah setiap hari Sabtu siang itu kita pelatihan bersama membaca qasidah. Nah, insya Allah kita ingin membuat santri bisa memiliki grup munsyid. Karena alhamdulillah beberapa santri suaranya bagus dan ada yang piawai menggunakan hadroh juga, walaupun mungkin ada beberapa fasilitas yang masih belum bisa kita berikan kepada santri, karena saat hari libur itu memang santri sangat butuh refreshing dengan adanya kegiatan yang sangat penuh. Santri terkadang butuh refreshing. Jadi kita alhamdulillah saat ini yang kita lakukan ketika hari Ahad itu kita berusaha untuk membuat rutin olahraga futsal, olahraga futsal. Jadi insya Allah kita setiap hari Ahad kita usahakan kalau bisa kita ajak futsal. Karena setiap hari olahraga pagi pun di sini berjalan, alhamdulillah. Olahraga pagi berjalan. Jadi setiap kali habis tasmi pagi, habis subuh itu jam 6 mereka olahraga setengah jam, dan beberapa santri ada yang belum terbiasa dan akhirnya mereka setelah rutin itu alhamdulillah pagi itu insya Allah udah nggak ada yang tidur. Pagi nggak ada yang tidur karena memang setelah tasmi itu kita buat olahraga, karena kalau olahraga udah bergerak keringat, habis itu mereka jadi semangat. Setelah itu habis mandi mulai persiapan makan, kegiatan belajar mengajar dimulai jam 8. Seperti itu kegiatan olahraga setiap pagi. Alhamdulillah berjalan rutin. Nah, dan untuk kegiatan ekstrakurikuler ini
memang santri ada seperti disampaikan Ustaz Umroh, ada beberapa santri yang hiburannya itu adalah membaca. Terkadang mereka mencari di lemari itu kitab-kitab buku bacaan. Mereka ingin, ada beberapa yang memang suka membaca, jadi bahkan kita lihat ada beberapa santri yang beli jajannya itu sekarang buku. Ada beberapa yang membeli kitab buku para tabiin, para sahabat dengan terjemahan bahasa Indonesia. Karena memang saat hari Jumat dan hari Sabtu dan Ahad itu kita di sini libur, sehingga butuh sekali untuk membuat atau memberikan hiburan kepada santri, fasilitas supaya mereka merasa nyaman dan bahagia. Nah, alhamdulillah juga nah, kemarin beberapa sebelum hari ini kita sudah ngobrol sama setiap santri, dan alhamdulillah, masya Allah, beberapa santri itu kami takjub sekali karena beberapa santri saat diajak ngobrol itu ada yang nangis. Kadang kami terharu, masih kecil tapi saat diajak ngobrol mereka nangis. Ada santri yang bilang, ada beberapa, kan kami tanyakan bagaimana kebiasaan positif baru yang kalian dapatkan ada di sini. Alhamdulillah salah satunya kedisiplinan. Alhamdulillah selalu bisa ingat orang tua. Ada yang beberapa itu dia jadi memiliki kebiasaan baru. Dia bilang, saya sebelum belajar, alhamdulillah sekarang selalu mendoakan orang tuanya. Jadi setiap kali sebelum belajar mendoakan orang tuanya. Saat bilang seperti itu dia nangis, cuma saya karena nggak tega, habis itu saya pancing, habis itu keluar lagi dia, habis itu berusaha menahan air matanya. Beberapa kali memang ada yang nangis, ada yang ngobrol sama Ustaz Umroh juga nangis. Mereka selalu mengingat orang tuanya. Bahkan kami tanyakan, apa yang membuat kalian semangat ketika belajar? Ketika belajar itu salah satu yang membuat semangat adalah ketika sedang menelpon orang tua atau setelah menelpon orang tua. Dan menelpon orang tua ini sangat penting sekali karena kita di sini mendidik juga, tapi kita juga butuh bantuan, dan antum semua kita sama-sama membimbing anak kita yang dari kejauhan dengan doanya, dengan motivasinya dan nasihatnya. Kami ingin berharap setiap kali ada sesi waktu telepon itu santri selalu diberikan nasihat, dukungan dan doa, karena memang itu salah satu yang membuat para santri itu lebih semangat untuk belajar. Namanya masih anak-anak, kadang-kadang kalau lagi semangatnya turun itu biasanya ingat orang tua. Ada yang kadang-kadang kalau sore itu duduk di depan rumah ngeliatin awan, habis itu dia keinget ibunya, dia doain, habis itu dia baca Al-Quran, lanjut hafalin. Alhamdulillah, mungkin itu saja yang saya sampaikan tentang keseharian santri bagian non akademik. Nah, semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesabaran untuk bisa selalu istiqomah dalam mengajarkan ilmu, akhlak dan tarbiyah kepada para santri. Asyaitan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Fatihul Fahmi yang telah menjelaskan laporan dari non-akademik. Selanjutnya, Bapak Ibu-Ibu yang hadir pada forum Zoom pada malam hari ini adalah sesi yang terakhir adalah dari Ketua Yayasan Ustadz Fatihul Yusuf ya, Fathul Ibad yang akan memberikan laporan terkait perkembangan pesantren dan juga yayasan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya suara saya habis. Ustaz Mustafa, saya titip, pesannya saya kirim ke Ustaz Mustafa
tolong dibacakan. Soalnya ini suaranya hilang. Udah nggak dengar ini. Sulit untuk disampaikan. Jadi saya kirim ke antum, tolong dibacakan pelan-pelan ya. Ada 2 pesan dari Syekh Muhammad sama dari yayasan. Nanti tolong dibaca aja pelan-pelan. Gitu. Siap. Saya kirim ini, sudah selesai saya ketik barusan. Nggak tahu kok tiba-tiba hilang ini suaranya. Allah, Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Habib. Iya. Halo, Ustaz Assalamualaikum. Yalla. Oke. Ustaz Mustafa. Ustaz Yusuf, bisa antum kirim ke nomor WhatsApp-nya Ustaz Umroh? Oh, bisa. Siap. Antum tolong bacain pelan-pelan ya. Siap, Ustaz. Syafakumullah. Saya kirim ke nomor antum bisa. Ke nomor HP Anda lagi dipakai telepon Ustaz sama Ustaz Umroh. Oh, siap. Ustaz Yusuf. Ya, ini langsung saya kirim ke Ustaz Umroh. Boleh, siap. Siap. Bismillah. Saya mulai Ustaz ya untuk membacakan. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam. saya izin untuk membacakan pesan dari Syekh Muhammad dan juga dari yayasan. Bismillahirrahmanirrahim. Anak apa sih dah? Ya loh. Apa Ustaz ini ada gangguan? Bismillahirrahmanirrahim. Pesan yang beliau ingin sampaikan pertama adalah ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jadi pesan dari Syekh Muhammad Darwish adalah ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah mengirimkan putra-putra panjenengan kepada kami. yakni mereka terlihat sangat bersemangat dan tekun dalam mengambil faedah selama di pesantren. Dan beliau juga mengatakan kami mohon bantuannya untuk terus membagikan informasi kegiatan pesantren serta turut mempromosikannya agar tahun depan kami dapat kembali menerima santri baru. Dan juga dari beliau perlu kami sampaikan bahwa pesantren ini tidak bersifat komersial. Kami hanya memerlukan dana untuk menjalankan kebutuhan operasional. Oleh karena itu, khususnya untuk santri baru tahun depan, sangat mungkin akan ada biaya bulanan guna mencukupi kebutuhan makan selama kami belum mendapatkan donatur tetap. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada panjenengan sekeluarga dan menjadikan putra-putra panjenengan ahli ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Pesan dari Fadilatul Syekh Muhammad Darwish. Mungkin Ustaz Yusuf ada tambahan Ustaz Yusuf? Iya, saya kirim ada pesan dari rapat tim yayasan kemarin, saya kirim ke Ustadz. Kirim ke Mustafa. Ke Mustafa, ke HP aja. Oh gitu, siap. Nah, mail hatif lah. Ini sepertinya kok suara saya kok kayak kembali ya. Coba saya aja yang ngobrol. Boleh pakai Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih tadi udah disampaikan sama Ustadz Mustafa terkait pesan Syekh Muhammad. Jadi beliau sangat gembira sekali setiap pergi ke Kreo, setiap pergi ke Tangerang 1 minggu sekali.
itu Syekh Muhammad itu ngerasa Masya Allah, jadi anak-anak ini sangat semangat sekali. Beliau juga kaget kok bisa anak-anak kecil. Barusan saja beliau, sebelum acara ini saya izin ke beliau, mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan. Barusan saja juga beliau bilang, eh, saya ngerasa kayak duduk sama orang-orang yang besar gitu. Karena keseriusan dari santri, jadi beliau sendiri merasa seperti itu. Alhamdulillah. Jadi semoga ini nikmat Allah yang diberikan kepada kita dalam waktu yang 2 bulan ya, dalam waktu yang cukup singkat ini. Semoga Allah terus tambahkan. Semoga Allah terus tambahkan. Semoga kita juga semuanya diberi kekuatan. Terutama ustadz-ustadz yang berada di sana, Masya Allah eh, sudah sangat berjuang ya, berjuang sekuat tenaga lah. Insya Allah demi menyukseskan kegiatan bersama ini. Terus yang kedua, mungkin kalau dari tim yayasan ya, kalau dari tim yayasan, pesan pertama kemarin itu, jadi ini yang kami ajak berpikir juga wali santri bersama-sama. Jadi saya Muhammad ini termasuk ulama yang besar dengan keluasan ilmu beliau dan kedalaman pengamalan beliau ya. Itu Masya Allah beliau luar biasa sekali karena kami sebagai murid menyaksikan itu semua. Jadi di usia beliau yang 53 tahun ini, beliau tetap semangat ya. Kita bayangkan tiap minggu beliau itu datang bolak-balik seperti itu untuk sekedar ingin duduk bersama santri, untuk sekadar ingin melihat kabar-kabar santri. Dan itu beliau sangat semangat sekali. Nah, kami sebagai tim yayasan, tim khidmah lah, kalau mungkin seperti itu, khidmah beliau ya, kami juga tersentuh untuk terus semangat gitu ya. Semoga pesantren ini bisa berkembang saat beliau masih ya, dan umur beliau dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Terus yang kedua, kalau dari pesantren, dari yayasan terkait ijazah. Ijazah ini bagi wali santri ya yang membutuhkan ijazah besok segera mengkonfirmasikan diri kepada wali ustadznya masing-masing. Jadi yang membutuhkan misalnya ijazah SMP atau SMA nanti langsung disampaikan saja kepada ustadznya masing-masing, sehingga kami sudah alhamdulillah untuk SMP sudah ada channel, kemudian SMA juga sudah ada, sudah siap. Tinggal yang mau saja nanti untuk berkas-berkasnya selanjutnya itu bisa menyusul. Nanti akan dikonfirmasi lanjut oleh ustadznya juga. Nah untuk yang terakhir, nah ini yang terakhir mungkin dari kami ya. Sebenarnya ya karena kita memang dari awal itu bilang kepada Bapak Ibu, kita ini bukan kok kita ini partner lah. Intinya partner. Partner itu ya ketika ada ketika bahasanya ketika ada bahagia, ada suka duka ya mungkin kita akan cerita gitu saja lah. Cerita santai, enggak ditutup-tutupi seperti itu. Jadi terkait biasanya admin yayasan kan biasanya itu tiap bulan biasanya memang share-share kebutuhan gitu ya, share-share kebutuhan kepada wali santri. Itu jujur saja kami di tim itu juga sebenarnya agak dilema. Orang awalnya bilang gratis kok tiap bulan ada kayak semacam yang mengingatkan untuk infak misalnya. Sebenarnya gini, alhamdulillah untuk kebutuhan santri makan, terus kemudian gaji asatidzah itu sudah ada yang menanggung, alhamdulillah. Dari awal itu juga kita sampaikan. Cuma kadang kita melihat santri ya, 1 minggu nggak keluar, kemudian nggak main futsal misalnya. Nah, uang-uang seperti kegiatan main futsal, kalau futsal apalagi kalau di kota itu kan butuh tempat, kita harus sewa gitu.
Soalnya lapangan yang kemarin kita buat mingguan ternyata sekarang sudah dilarang dan dijadikan bangunan. Jadi uang-uang yang biasanya diinfakkan yang kami dapatkan dari infak bulanan dari Bapak Ibu itu biasanya kita buat untuk satu futsal. Yang kedua boleh ditampilkan Ustadz siapa ini Ustadz Fatih ya mungkin bisa ditampilkan jadi biar tahu biasanya infaknya itu buat apa saja. Yang jelas kita nggak ada kewajiban kalau yang mau berkenan infak silakan dan itu juga akan kembali lagi kepada santri dan juga nggak usah bagi kami itu nggak usah juga malu-malu. Ada yang biasa mau infak 50.000 silakan itu nggak masalah gitu. Jadi nggak harus infak itu nggak harus besar. Soalnya kita juga uang itu ketika masuk juga kita kelola. Jadi kita akan tasarufkan untuk kita inilah pakai skala prioritas. Prioritasnya apa dulu. Jadi santri itu nanti satu minggu itu biar nggak jenuh. Kita nomor satu ini ya bagi kami itu bukan kok hasil santri hafalan sekian. Itu masih nanti. Tapi nomor satu ini gimana caranya santri ini tetap menjaga semangatnya selama berhari-hari sampai 3 tahun nanti itu nomor satu. Jadi kita ini apa tujuan utamanya itu atau mungkin penilaian utamanya bagi kami itu prosesnya santri. Gimana caranya santri nggak bosan, tetap semangat. Meskipun hasil itu nanti kita serahkan ke Allah. Hasilnya gimana kita serahkan ke Allah. Cuma tiap harinya kita harus amati gitu loh. Ini santri ini lagi kenapa kok kadang pikirannya nggak apa ya hilang atau gimana itu yang jadi pikiran ustadz-ustadz yang ada di sana. Nah untuk kebutuhan rutin itu biasanya seperti ini. Olahraga futsal mingguan. Nah itu ada wifi bulanan juga. Soalnya kita juga apa kadang butuh untuk video-video yang ditampilkan kepada santri kayak gitu. Kemudian kita juga ada pengennya itu ada cemilan setelah sholat Jumat. Jadi setelah sholat Jumat itu kita pengen kumpul-kumpul bareng, nanti ngobrol sama santri itu untuk bentuk kedekatannya. Nomor satu soalnya kedekatan. Ilmu itu nanti bakal masuk kalau sudah dekat. Dan lain-lain meliputi kebutuhan operasional ya. Kadang-kadang kita nggak tahu ada apa aja gitu. Sekarang juga mesin cuci juga lagi rusak sekarang. Masih proses apa ini perawatan, masih proses perawatan. Setelah itu boleh. Nah, ini juga ada kebutuhan sebenarnya yang menunjang santri. Ini juga kita nggak akan minta ke Bapak Ibu ya, soalnya nominalnya besar. Cuma mungkin Bapak Ibu punya kenalan atau gimana, ini untuk kita belikan bareng-bareng untuk skill santri ya. Yang pertama, paket hadroh, ada hadroh syamiyah. Yang kedua itu ada paket banjari. Jadi santri juga biar Sabtu Minggu itu biar ada kegiatan semacam qasidah, insyad, latihan seperti itu. Nah, oh ya ada kebutuhan baru juga karena sekarang itu musim hujan. Jadi kita kemarin itu ya itu di luar perkiraan juga. Jemuran sudah ada, cuma karena musim hujan ini jadi baju sulit untuk kering. Apalagi mesin cuci pengeringnya rusak ya. Jadi kita butuh pengering tambahan. Itu nominalnya sekitar 800-an. Itu mungkin dari kami ya. Sekali lagi ini agak sulit ngomong apa sambil serak-serak kayak gini. Sekali lagi kami mohon maaf. Kami cerita seperti ini bukan kok menuntut Bapak Ibu harus bayar, harus gimana, enggak. Cuma ini bentuk ya apa ya, ayo bareng-bareng siapa tahu punya kenalan, siapa tahu punya apa ya kerabat atau bagaimana yang bisa membantu, mungkin bisa disampaikan kebutuhan pesantren ini. Mungkin itu cukup dari saya, mungkin nanti bisa ditambah-tambahi sama sebagian wali santri atau mungkin tanya jawab atau bagaimana. Jazakumullah khairan. Terima kasih Ustadz Mustafa dan teman-teman. Terima kasih juga kepada wali santri. Mohon maaf suaranya masih seperti ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, terima kasih kepada Ustadz Yusuf.
telah menyampaikan laporannya dan mudah-mudahan ya, beliau Allah sembuhkan, beliau kembalikan kesehatannya, amin. Rabbal Amin, alamin. amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya adalah saya buka untuk para wali santri, baik ibu ataupun bapak yang ingin kemudian bertanya perihal apa yang disampaikan dari awal, baik dari akademik, non akademik, dan juga laporan dari pihak pesantren. Silakan kepada bapak ibu untuk bertanya jika ada pertanyaan. Fadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Masya Allah, Ustaz Firdaus. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Wa Ya, antum? Ustaz. Alhamdulillah bi khair. Wa kulluna bi khair. Ada ini mungkin yang ingin ditanyakan, silahkan. Syafa'ullah Ustaz Yusuf. Amin ya rabbal alamin. Amin, Nah, amin Ustaz. Ustaz. Insyaallah, alhamdulillah, masya Allah. Pertama, ana mau menyampaikan perihal, masya Allah, ana syukuran kasih Allah, terutama sama perkembangan putra kami Ismail. Nah, Masya Allah. alhamdulillah selama 2 bulan ini kami lihat luar biasa, masya Allah. Nah, Ustaz, insya Allah lah, benar-benar syamil kamil, insya Allah. Masya Allah. Iya. Mungkin Ustaz ada yang ingin ditanyakan perihal yang disampaikan tadi, atau ada yang tidak, yang kurang jelas? Ada aja Ustaz, ana mau tanya perkembangan tempat yang di Cianjur. Oh ya, untuk tempat, insya Allah itu Ustaz Yusuf yang bisa menjawab. Silakan kepada Ustaz Yusuf untuk perkembangan tempat yang di Cianjur. Oke. Masya Allah, Masya Allah. Iya, ini tadi lupa poinnya nggak diceritakan. Seharusnya diceritakan. Jadi gini Ustaz, alhamdulillah. Kalau yang di Cianjur ini kami baru mau menyelesaikan proses wakaf. Jadi itu kan kemarin kita juga sudah mau izin. Jadi kita mau pakai cara yang benar ya Ustaz ya. Maksudnya prosedur yang biar nggak sampai ada masalah nanti ke depannya. Jadi kan kalau kita ini kan orang luar ya, jatuhnya kan pendatang. Jadi prosedurnya itu memang untuk pembangunan pesantren itu ya harus lengkap. Izin pembangunan dan seterusnya itu harus kita lengkapi semuanya. Ini memang pendatang. Kalau biasanya orang daerah itu mudah aja gitu, mau bangun ya bangun aja gitu kan. Nah, kita mau melengkapi semua. Untuk perkembangannya alhamdulillah kita mungkin sebentar lagi ya surat wakafnya itu akan keluar. Jadi wakafnya nanti surat wakafnya semoga insya Allah cepat sih insya Allah. Jadi masih proses itu tadi. Setelah proses wakaf selesai langsung kita ajukan ke izin apa bahasanya di PUPR itu. Jadi ada izin pembangunan nanti INB ya. INB ya kalau nggak salah ya. Jadi izin pembangunan itu nanti kita ada sudah konsultasikan juga alhamdulillah. Sekarang setelah setelah izin INB itu nanti keluar, mungkin kita akan juga sampaikan juga ya pada beberapa donatur. Kemarin juga sudah, ya bukan kemarin sih, udah agak lama ada beberapa donatur yang memang sanggup atau menawarkan ya untuk ikut serta pembangunan di Cianjur. Jadi untuk sekarang yayasan misalnya menerima uang khusus untuk bangunan kita belum ada. Cuma fokus yayasan sekarang gimana caranya surat wakaf ini keluar, setelah keluar langsung mendapatkan proses izin pembangunan. Nah setelah itu kalau suratnya sudah lengkap, insya Allah mau bangun kapan saja insya Allah akan gampang mudah lah. Cuma ya mohon doanya semoga saja tidak lebih lah dari 3 tahun gitu ya mungkin. Tamu Ustaz, semoga Allah mudahkan semuanya. Amin. Amin. Masya Allah. Terima kasih kepada Ustaz Yusuf telah menjawab. Mungkin ada pertanyaan lagi Ustaz dari yang lain? Ustaz, untuk perihal kebutuhan kitab tadi, ana usul dihandle Mahat aja Ustaz. Nanti biar kita belinya ke Mahat. Benar sih sebenarnya kita untuk hal ini kan biar transparansi aja Ustaz, biar jelas aja. Kita tawarkan ujian juga untuk kalau pengen beli
Kalau kemarin kan udah di cover sama uang awal itu ya. Jadi 4 kitab itu udah di cover sama uang awal itu, jadi Iya. gamis kemudian kitab. Cuma ternyata waktu sampai Desember tuh malah anak-anak cepat gitu. Jadi kayaknya harus beli dua kitab lagi. Insya Allah kalau memang para hadirin setuju untuk kemudian dihandle oleh pesantren, kita akan handle insya Allah. Oke. Terus yang terakhir Ustaz, Ya, perihal tadi ada istilahnya kadang kita setiap bulan transfer ke pihak Ma'had. Sudah Ustaz kita pasrah 100% itu ke pihak Ma'had. Ya, mau ditasarufkan untuk apa itu sudah. Yang jelas kita selama 2 bulan ini kita lihat perkembangan anak-anak kita sudah luar biasa. Kita banyak terima kasih sama antum semua khususnya yang hari-hari membersami mereka. Ya Ustaz, intinya dari kita tidak ada apa-apanya pengorbanan dari kita gitu. Masya Nah, Allah. Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih, insya Allah kita akan terus Ustaz. serufkan sebaik mungkin. Ya, Terima kasih Ustaz. Dr. Nah, mungkin ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada wali yang lain yang ingin kemudian bertanya seperihal apa yang disampaikan tadi, baik yang berhubungan dengan akademik maupun non akademik, atau tentang perihal pesantren dan perkembangan. Silakan, mungkin yang lain. Saya Pak Ustadz. Masya Allah, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Pak Supardi. Gimana kewajiban? Terima kasih kepada para Ustadz yang telah memberikan materi yang cukup baik ini. Saya merasa bangga tentang materi Al-Quran, hadis, dan bahasa Arab. Targetnya bagus sekali. Saya percayakan kepada para Ustadz ini bagaikan bimbingan di surga kalau saya katakan saya ini. Insya Allah untuk menunjang itu mungkin saya juga bertanya gitu. Di awalnya beasiswa, tapi saya ingin juga ya setiap bulan ada masukan. Makanya saya mencantumkan minimal kita sebagai orang tua ada khusus untuk margas Asyaikhan gitu. Jadi di samping untuk uang jajan gitu. Saya sering men-TF uang jajan saja, tapi belum melirik kepada infak bulanan kebutuhan seperti tadi di luar jangkauan gitu. Yang selanjutnya tentang menelepon kepada anak atau anak kepada orang tua itu sangat bagus sekali. Memang betul itu sangat bermotivasi kepada beliau ya. Kemarin dia dia menerangkan tentang pengalaman di sana gitu, mohon masukannya, kemudian ada sesuatu lah yang yang membanggakan itu. Saya bersyukur sekali, semoga ini berkelanjutan dan diteruskan. Insya Allah ini bermanfaat sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kamil Supardi. Mudah-mudahan Allah kemudian berikan terus berkembangan ya untuk anak-anak kita, baik ilman wa dinan insyaallah. Atau mungkin untuk yang lain, silakan, kami masih buka waktu untuk kemudian ingin menyampaikan apa gitu kesan atau mungkin bertanya. Insya Allah kita akan closing di jam berapa Ustaz? Kita closing di jam 8:30 ya, insya Allah Ustaz. Karena mungkin saya juga anggap cukup, insya Allah. Atau jam 10 kurang 15 menit insya Allah. Jam 10 kurang 15 menit. Kalau memang masih ada pertanyaan, kita akan closing di jam 10 kurang 15 menit. Silakan. Mungkin dari yang lain. Waalaikumsalam, Masya Allah. Ini boleh walinya Rayyan, Masya Allah. Silakan Pak. Ini bukan bertanya Ustaz, tapi untuk mengucapkan terima kasih kepada Ustadz-Ustadz, pembimbing, semuanya pengajar. Terima kasih banyak atas ilmu-ilmunya Ustadz, kepada Markas Syaikhain, pesantren. Saya selaku wali santri mengucapkan terima kasih banyak Ustadz. Insya Allah Allah yang dapat membalasnya Ustadz. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih. Kita juga sangat berterima kasih. Saya juga sering mengatakan bahwa kami juga sangat berterima kasih kepada Bapak Wali Santri yang telah mengirimkan putranya. Jadi putranya antum jenengan sekalian itu, saya gak ngerasa capek ngajar Pak. Karena emang ya, jurus sana berat ke barat, ke timur, ngafal, baca. Jadi
ngajar semuanya memperhatikan. Jadi saya nggak ngerasa sedikit pun capek dalam mengajar karena semuanya anak-anak begitu patuh dan kemudian mengikuti arahan. Dan mudah-mudahan terus seperti itu dan juga makin Amin. berkembang insya Allah. Terima kasih Amin. ayahnya Raya. Mungkin dari yang Sama-sama. lain, ya mungkin yang lain mungkin ada yang ingin disampaikan atau mungkin ada perlu dijelaskan lebih lanjut sebelum kita tutup. Dan insya Allah nanti setelah ini atau mungkin besok paling lambat kita akan kirimkan detail hasil dari proses belajar mengajar baik yang akademik maupun non akademik insya Allah akan dikirimkan melalui pribadi. Dan saya mohon Pak nanti apapun hasilnya dari hasil laporan baik akademik maupun non akademik besok pagi insya Allah akan ada sesi telepon. Jadi misalkan ada hal-hal yang perlu minta tolong untuk anaknya diberikan motivasi dan support untuk kemudian hal-hal yang kurang baik itu diperbaiki dan kemudian yang lebih baik untuk dipertahankan. Insya Allah nanti paling lambat besok pagi kita akan kirim file detailnya untuk hasil. Iya. Dan insya Allah besok pagi itu waktu telepon dengan anak-anak antum sekalian. Kita juga telah cantumkan juga perihal ya apa namanya hal yang mereka bikin malas, hal yang bikin mereka semangat. Jadi minta tolong untuk orang tua menjadi partner yang kemudian terus mensupport dan memotivasi mereka. Silakan mungkin ada yang lain dari wali santri yang hadir atau dianggap cukup. Terakhir Ustaz Mustafa. Terus masya Allah. Tafadhol. Ini mau menyampaikan isi hati Ustaz. Iya, masya Allah. Jadi sempat kemarin tuh kita dibuat nangis sama putra saya Ismail waktu di mobil itu. Iya. Nah, Jadi setelah kita lihat video-video yang selama ini di-share, Masya Allah, kita lihat dia yang dulunya ketika di rumah, tangannya hari-hari megang mainan. Sekarang sudah pegang pulpen, pegang kitab, Quran, gitu. Masya Allah. Dan juga yang dulunya hari-hari fikirnya jajan, fikirnya uang, sekarang otaknya sudah banyak dipikir untuk ilmu, untuk Quran. Hal masya ini Allah. juga yang menyebabkan kita nangis kemarin di mobil. Nah, Masya Allah. Ustaz, syukuran kathiran atas semuanya. Nah, Ya mudah-mudahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya mudah-mudahan anak didik yang anak bapak sekalian juga terus menjadi qurratul ain ya untuk kedua orang tua dan juga Amin. keluarga besar. Amin ya Amin. rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Dan ini sebenarnya insya Allah akan ada kegiatan bulanan atau sampai 2 bulan ya. Ini soal laporan ini akan aktif 2 bulan atau mungkin 1 bulan sesuai dengan gimana keadaannya nanti. Cuma ala kulli hal kita ketemu seperti ini kita sebenarnya pengen untuk selalu kemudian mengkomunikasikan, saling menerima masukan. Yang kami tidak mau kemudian ada hal-hal yang disembunyikan. Hal-hal yang kemudian harus disampaikan kami sampaikan ke anak-anak, masukan anak-anak. Kemudian kami juga meminta kepada wali santri untuk juga sering misalkan ada anak di telepon menyampaikan sesuatu yang tidak kami ketahui kalau itu kemudian untuk perkembangan pesantren silakan juga lakukan hubungi pihak pesantren. Kami siap untuk misalkan ada yang harus diperbaiki kami akan usahakan untuk diperbaiki karena ala kulli hal kita semua ini sama-sama punya niat yang baik untuk kemudian mengembangkan pesantren dan juga anak didiknya. Jadi mungkin ada sebagian santri mungkin menyembunyikan hal-hal yang mungkin keluh kesahnya kurang terbuka ke Ustadz, tapi terbuka kepada orang tuanya. Kami mohon untuk dibuka, baik itu yang berhubungan dengan sosial maupun dengan pendidikannya. Mungkin begitu. Mungkin ada yang lain sebelum saya tutup dengan doa untuk pertemuan kita kali ini. Ya mungkin cukup atau mungkin masih ada dari wali santri. Jadi atau sebelum saya tutup, ini apakah semuanya lengkap? Mungkin dari Bapak Saifur Rahman ada masukan Pak?
Atau laporan atau pertanyaan? Kata-kata yang harus dianu, Ustaz. Masya Allah. Intinya hanya menyampaikan terima kasih kepada seluruh asatidz yang sudah menemani anak-anak kami, membimbing dan memberi pengajaran sehingga banyak perubahan yang diperoleh oleh anak kami. Intinya terima kasih sebanyak-banyaknya. Sudah tidak ada semuanya pasrah ke pihak Pondok Sehon, Ustaz. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih Pak Said. Insya Allah anaknya di sini, Masya Allah, Pak. Kemudian mungkin, oh ini Bapaknya Zul, Ustaz, udah hadir ya, Alhamdulillah. Dan juga ada Ustaz Saifur Rahman, ini orang tua dari Ananda Muhammad Nur Saif. Mungkin ada yang disampaikan, Ustaz? Enggak ada. Terima kasih, cukup, Ustaz. Ya, Masya Allah. Terima kasih Pak atas ucapannya. Sekarang mungkin Ustadz perwakilan atau mungkin yang ingin disampaikan ya Ustadz Saifur Rahman, ini wali dari Muhammad Nur Saif. Engkau Nur Saif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih, saya yang pantas terima kasih itu wali santri, bukannya Ustadz. Ya, kami terima kasih atas segala bimbingannya untuk anak-anak kami. Ya, kemarin pas beberapa kali penelponan saya tanya Muhammad Nur Saif, gimana, betah? Sangat betah sekali. Alhamdulillah. Masya Allah. Saya senang dengarnya. Ya, mungkin bisa bilang seperti itu karena memang lingkungannya sudah benar-benar merubah mereka. Ya, yang awalnya mungkin mereka ragu dalam ingin pesantren, tapi ketika masuk Mahat Syekhon luar biasa. Ya, dengan bimbingan para asatidz di sana, Masya Allah, Alhamdulillah, ya ada kedekatan secara kekeluargaan dan sebagainya. Apalagi dekat sama anak Ustadz Firdaus, ya, Masya Allah. Ya, kan mungkin seumuran mungkin. Juga kemarin tuh sempat Ustadz saya bertanya, anak-anak ada yang nanya, Ustadz nanti kalau misalkan habis 3 tahun beasiswa SMA itu kita bayarnya berapa Ustadz? Jadi saking mereka pengen lanjut Ustadz. Jadi mereka tuh saya nggak mau, saya pengen cepet sampai selesai sampai nanti katanya ada kampus di bakat saya koin, mereka terus pengen lanjut di situ, pengen sama saya Muhammad. Cuma saya bilang, aduh, untuk saat itu saya nggak bisa menjawab lah gitu kan. Cuma jadi mereka mulai bertanya-tanya, bapak saya begini, tapi bisa gak nanti saya dulu sampai 6 tahun sampai selesai sampai bisa hikmah di bakat saya koin katanya. Insya Allah mudah. Iya, memang menurut saya Muhammad sampai 6 tahun nggak apa-apa, sampai berapa tahun pun nggak apa-apa. Syekh Muhammad ikutin. Masya Allah, siap, insya Allah. Dan mungkin ada lagi sedikit juga kami sampaikan kemarin tuh, saya juga sangat terharu ya karena mungkin ya dengan kondisi kemudian dengan akhlak anak-anak antum sekalian ini. Jadi ketika Syekh Muhammad baru pertama kali masuk dengan perjalanan yang 7 jam 6 jam di jalan, pertama kali masuk ketemu anak-anak itu langsung kayak seneng banget. Beliau duduk dan mengatakan, dengan melihat anak-anak yang seperti ini, saya hilang capek saya. Bahkan beliau mengatakan saya kayak melihat ada 10 ulama yang akan jadi ulama di masa depan, kata beliau. Amin. Langsung merinding gimana saya katakan, kata beliau tuh nanti akan ada cabang untuk syaikhrin yang dipegang oleh Muhammad Nur Saif, oleh Ismail, oleh Ihsan, oleh Arayyan, oleh Arfan. Beliau sampai akan ada cabang 10 dari santri pertama insyaallah dari pondok pesantren Syaikhrin. Amin. 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 Amin ya Allah. Dan gitu ya. Terakhir juga Pak, kami ingatkan lagi untuk besok penelponan insya Allah akan dimulai dari jam berapa Ustaz? Jam 8.09 ya.
dari jam 8 sampai dari jam 8 atau jam 9. Nanti juga akan kami coba hubungi terlebih dahulu sebelum kemudian menelpon nomor pesantren. Dan mungkin cukup kalau tidak ada yang ingin disampaikan lagi. Dan saya ucapkan terima kasih buat waktunya para wali santri Markas Syekhain. Mungkin dengan segala kesibukannya menyempatkan waktunya sekitar 1,5 jam atau mungkin 2 jam untuk kemudian bertatap muka silaturahim. Dan sebagai penutup, atau mungkin saya pastikan lagi, mungkin ada yang ingin disampaikan atau bertanya, kami masih membuka. Kalau tidak, ya, nyambung daripada pertanyaan yang terakhir barusan. Kami dari pihak Wali Zat, istilahnya sudah masrahkan 1000% sama saya Muhammad, sama antum semua. Jadi nanti kelanjutan mereka selepas 3 tahun, tetap kami minta arahan yang terbaik dari Syekh dan Asatidzah, insya Allah. Ya, sampai mereka jadi benar-benar alim alam, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke, memang terakhir juga disampaikan Pak. Karena kemarin tuh anak-anak banyak bertanya-tanya, Ustaz, saya pengen belajar ini, kapan belajar nahwu, kapan belajar fikih. Ada bilang kita fokus selama 1 tahun 2 tahun ini fokus bagaimana kamu bisa paham Syekh Muhammad tanpa menerjemah. Nah, nanti nggak akan ngajarin antum fikih, mantik, akidah itu Syekh Muhammad langsung. Jadi antum ini santri pertamanya Syekh Muhammad yang diajar langsung oleh beliau, maka saya bilang doakan beliau panjang umur, berkat selalu insya Allah. Allah kabul. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian pertemuan kita kali ini, dan mudah-mudahan dari pertemuan ini kemudian menghasilkan hasil yang baik, kemudian perkembangan yang pesat baik santri, kualitas dan juga kualitas keilmuan dan juga rohaniyah mereka. Dan mari kita tutup majelis pertemuan kita via Zoom pada malam hari ini dengan pembacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya sebagai moderator pada pertemuan kali ini izin undur diri dan memohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan yang kedua kali dan seterusnya untuk kemudian terus mendiskusikan, berbicara, kemudian memusyawarahkan bagaimana untuk perkembangan dan juga pesantren ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.